Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2111 Kegilaan Pedang Kekacauan. Di tengah hiruk-pikuk, malam datang dengan tenang. Peramalan siang hari berakhir, Ye Chen mengemasi pakaiannya, dan berjalan perlahan di jalan yang ramai, seperti orang yang lewat, diam-diam menyaksikan kemakmuran dunia. Ketika melewati sebuah mansion, dia berhenti sedikit. Itu adalah rumah tua Yang Ge. Karpet merah telah dibentangkan di depan pintu, dan lentera merah digantung. Sutra merah halus berkibar tertiup angin, seperti seorang wanita menari dengan ringan. Aku masih bisa melihat Yang Ge tua, sibuk bola-balik, dengan kaki dan kaki yang lincah, wajah tuanya yang pucat penuh kegembiraan, melompat seperti burung, seolah-olah dia lupa identitasnya. Ye Chen tersenyum, berbalik dan pergi tanpa mengganggu. Taman kecil di bawah bulan tenang dan damai. Di tengah malam, Ye Chen akan duduk di bawah pohon tua, memegang kendi, dan menatap langit berbintang sendirian. Perasaan kesepian sangat pahit, dan perasaan rindu rumah memesona pikirannya. Pada titik tertentu, angin sepoi-sepoi menambahkan sentuhan dingin. Mengikuti penampakan hantu, seseorang mendarat di taman. Dia mengenakan pakaian malam dan wajahnya ditutupi kain hitam. Kekuatan batinnya cukup kuat dan auranya kuat. Dia adalah orang dengan keterampilan seni bela diri yang tinggi. Bersenandung. Pria berbaju hitam itu tidak mengatakan sepatah kata pun, lalu tiba-tiba mengeluarkan pisaunya, menembus udara, dan menunjuk ke arah Ye Chen. Ye Chen masih menatap langit berbintang, dan mengabaikan pisau penusuk itu. Dia tidak mengangkat tangannya sampai ujung pisaunya hanya berjarak 5 inci dari tengah alisnya, dia masih memegang ujung pedang dengan ringan dengan 2 jari. Sangat kuat. Pria berbaju hitam itu tercengang. Ye Chen tetap diam, dan menjentikkan jarinya pada pisau, suaranya jernih dan keras, dan badan pisau bergetar. Pria berbaju hitam itu mengerang dan melangkah mundur, setiap langkahnya mundur membuat tanah tenggelam, ketika dia berhenti, matanya penuh dengan kengerian. Sangguan Jiu, aku tidak membohongimu, kan? Tawa berani datang dari luar taman. Sebelum dia selesai berbicara, seseorang mendorong pintu terbuka dan masuk. Itu adalah Yang Xuan. Jelas, pria berkulit hitam bernama Sangguan Jiu ini tertarik padanya, dan hubungan antara keduanya tidak biasa. Seharusnya tidak. Sangguan Jiu melepas kain hitam yang menutupi wajahnya, dan dia bisa melihat ada darah yang menetes dari sudut mulutnya, dan sekilas dia tahu bahwa dia telah terkejut sebelumnya, dan keterkejutan di matanya sulit disembunyikan. Ye Chen akhirnya menutup matanya dari langit berbintang, dan menatap Sangguan Jiu, tubuhnya sekuat monumen, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, matanya dalam dan energik, berkedip-kedip panas dan menakutkan, internalnya mendominasi. Memaksa, hanya ke matahari, dengarkan baik-baik, ada juga suara nyanyian naga. Kegilaan pedang di masa-masa sulit. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, tanpa harus menghitung, dia tahu identitas Sangguan Jiu, dengan aura yang begitu mendominasi, dan kekuatan internalnya bahkan lebih kuat dari Yang Xuan, dia harus berada di peringkat kedua dalam dunia pencak silat. Untuk sesaat, dia kesurupan, karena temperamen Sangguan Jiu terlalu mirip dengan Dao Huang Sui, dan dia sama-sama mendominasi. Ling Feng, kamu bisa melakukannya. Sangguan Jiu datang, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya, aku belum melihatmu selama setengah tahun, tetapi keahlianmu telah mencapai tingkat yang menakutkan. Ketika Yang Xuan mengatakannya, aku tidak percaya itu. Sekarang sepertinya dia adalah Anda benar-benar tidak berbohong kepada saya. Kenapa kamu tidak mengatakan aku nomor 1, dan kamu nomor 2? Ye Chen segera menghentikan pikirannya dan berkata sesuatu yang berarti, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai master pedang dugu, tidak mungkin, Yang Baik Xuan dan Sangguan Jiu berpikir begitu. Dengar, aku agak kesal. Seperti yang dikatakan Sangguan Jiu, dia melirik Yang Xuan, matanya sepertinya berkata, ayo. Pukul dia. Yang Xuan terbatuk, mengabaikan orang ini, dan mengalahkan dugu Sword Master. Apa yang kamu pikirkan? Bahkan kamu, peringkat kedua, belum mencoba satu trik pun, jadi kamu masih merajut. Sangguan Jiu juga mengalami batuk kering dan menggelengkan kepalanya dengan malu. Sangat memalukan bahwa satu Wulin menempati urutan kedua dan satu Wulin menempati urutan ketiga. Terutama Sangguan Jiu yang masih menggosok alisnya dengan ganas. Sebelumnya, Yang Xuan pergi mencari Tao Tua Yinsan untuk menyelesaikan akun,
tetapi dia tidak dapat menemukan Tao Tua Yinsan, tetapi bertemu dengannya, dia mendengar bahwa Master Pedang Dugu ada di kota Zuxian, dan keterampilannya ditingkatkan. Tapi itu adalah kekalahan total dalam satu gerakan, jadi tidak heran itu tidak memalukan. Sudah bertahun-tahun kita bertiga jarang berkumpul. Malam ini, kita tidak akan pulang tanpa mabuk. Setelah malu, Yang Xuan tersenyum dengan berani, menggulung lengan bajunya, dan tampak seperti akan minum selamanya. Untuk mengatakan bahwa yang paling sadar adalah Sang Guan Jiu, yang sudah lari ke kamar Ye Chen. Setelah itu, saya mendengar gemerincing lonceng di dalam rumah, meja, kursi, bangku, teko anggur dan cangkir teh, teko dan wajan semuanya pecah di tanah, seolah-olah ada perampok yang mendobrak di dalam. Ketika pria itu keluar lagi, dia memegang 2 toples anggur di tangannya dan mengubah kamar Ye Chen menjadi berantakan, bukankah dia hanya mencari anggur? Tidak bisa dipungkiri bahwa metodenya agak biadab. Ada anggur yang enak, tapi masih disembunyikan. Itu tidak mengasyikkan. Sang Guan Jiu menatap kosong pada Ye Chen, dan setelah selesai, dia menyerahkannya kepada Yang Xuan, yang tidak memiliki bagian Ye Chen. Lihat Ye Chen lagi, wajahnya sudah gelap. Kalian berdua paman, ikut minum denganku, bukankah kalian membawa alkohol? Kedua altar anggur yang enak itu, tapi kecap berumur seabad, sangat berharga di dunia manusia. Itu diberikan kepadanya oleh seorang lelaki tua, dan dia tidak mau meminumnya pada hari kerja, tetapi ini adalah hal yang baik, lebih murah untuk kedua binatang ini. Bicaralah dengan serius. Sang Guan Jiu mengabaikan wajah hitam Ye Chen, menyeka minumannya dari bibirnya, dan bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang kota penjara hantu? Tidak. Ye Chen berkata dengan marah. Tidak mungkin. Bahkan kamu tidak tahu. Yang Xuan mengangkat alisnya. Dunia ini sangat besar, ada banyak tempat yang belum pernah saya kunjungi. Itu benar. Sang Guan Jiu tersenyum dan berkata perlahan, kamu sudah lama berada di kota Zuxian. Kamu mungkin tidak tahu tentang Jianghu ada sebuah berita, telah tersebar di seluruh seni bela diri, dan tentang kota penjara hantu, lokasi tepatnya belum jelas, tetapi hanya diketahui bahwa itu berada di dekat perbatasan Yandi. Menurut legenda, ada meteorit yang tersembunyi di dalamnya, yang mengandung kekuatan sihir tak terbatas. 5. Pangeran sebelumnya serangan bersama terhadap Yan juga harus terkait dengan masalah ini. Kata Ye Chen dengan santai. Seperti yang kamu katakan. Yang Xuan mengangguk, semua pangeran ingin meteorit itu membantu mereka mendominasi dunia, dan banyak orang seni bela diri juga pergi ke sana, ingin mendapatkan meteorit dan mendominasi seni bela diri. Menurut maksud kalian berdua, apakah kalian juga ingin pergi dan melihat? Ye Chen menatap keduanya sambil tersenyum. Bukankah ini di sini untuk bertanya padamu? Sang Guan Jiu berkata sambil tersenyum, jika masalah kota penjara hantu dapat diandalkan, tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat. Kamu tidak tertarik. Dibandingkan dengan bepergian jarak jauh, lebih nyaman untuk meramal di sini. Ye Chen tersenyum. Setelah mendengar ini, Sang Guan Jiu dan Yang Xuan sama-sama menggelengkan kepala dan tersenyum. Mereka harus mengerti bahwa Master Pedang Dugu No. 1 memiliki visi melampaui dunia, dan mereka tidak sebanding dengan mereka. Bukan hanya keterampilan, tetapi keadaan pikiran. Saat itu larut malam, dan keduanya pergi secara terpisah. Ye Chen tidak berencana untuk pergi, tetapi mereka siap untuk pergi menjelajahi kota penjara hantu bersama. Mereka ingin pergi malam ini, tetapi Yang Xuan sangat baik, dan ingin bahagia sebelum pergi. Yang disebut kebahagiaan tentu saja adalah pernikahan antara Yang Ge dan Xialan. Semua posting telah diterima, jadi tidak ada alasan untuk tidak pergi. Pahlawan wanita itu sama sekali tidak sederhana. Berjalan di jalan yang sepi, Yang Xuan menyebutkannya lebih dari sekali, dalam hal keterampilan, dia pasti bisa menempati peringkat 10 besar, setidaknya pada level yang sama dengan Gui Wuchang. Tuan seperti itu, bahkan. Aku tidak mengenalinya, tapi aku benar-benar penasaran, kata Sang Guan Jiu sambil tersenyum. Dibandingkan dengan dia, aku bahkan tidak bisa melihat melalui Ling Feng. Yang Xuan berkata dengan santai, melihatnya kali ini benar-benar membalikkan 3 pandanganku. Aku mengenalnya dengan baik, tetapi aku bahkan tidak tahu bahwa dia juga mahir dalam meramal. Apalagi, heksagram yang diprediksi akurat dan kuat. Melihat seluruh sungai dan danau, sama sekali tidak ada orang kedua yang dekat dengan para dewa. Orang-orang dari keluarga Dugu semuanya adalah pelaku kejahatan. Saya sudah lama terbiasa, dan kamu tidak mau memikirkannya. Siapa leluhurnya, Dugu mencari kekalahan. Hanya nama ini yang akan menghancurkan generasi orang sampai mati. Sang Guan Jiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mungkin Ling Feng bisa melampaui leluhurnya. Yang Xuan Wen berkata,
Dia tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Ye Chen di taman kecil memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya dan ingin tidur, tetapi menemukan bahwa kamarnya berubah menjadi berantakan karena Sang Guan Jiu sedang mencari anggur, dan ada sesuatu yang tumpah di tempat tidur. Wukiba Black, aku serius curiga pria itu sengaja melakukannya. Jika kamu berani datang lagi, aku akan menendangmu sampai mati. Ye Chen mengutuk diam-diam, begadang di tengah malam, membersihkan kamar di rumah. Senior, kamu di sini. Ketika Ye Chen panik, dia tiba-tiba mendengar panggilan dari luar rumah. Ye Chen mengangkat alisnya, berbalik dan berjalan keluar ruangan, dan melihat seorang pria berjubah hitam berdiri di taman, tidak berdiri di tanah, tetapi melayang di udara. Melihat lebih dekat, itu adalah Putri Yinyu. Mengapa kamu keluar? Ye Chen tertegun. Sesuatu terjadi pada makam kuno, tolong pergi dan lihatlah. Selir Yinyu buru-buru berkata, nadanya agak tergesa-gesa, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, tidak berbicara omong kosong, segera berangkat, melompat ke atap, melakukan kungfu ringan, dan langsung pergi ke timur kota. Bahkan Putri Yinyu tidak bisa berbuat apa-apa, kemungkinan besar itu sangat sulit. Kecepatan selir Yinyu tidak lambat, bahkan kecepatan Ye Chen, terlihat bahwa matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran. Keduanya berjalan satu di belakang yang lain, dan dalam seperempat jam, mereka tiba di kuburan tua. Begitu dia memasuki makam tuannya, Ye Chen mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya tanpa sadar dan melihat ke udara. Matanya yang dalam tertuju pada kristal sumber yang ditangguhkan. Kilauannya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Kekuatan spiritual dengan cepat terkuras, dan bahkan susunan pengumpul roh tidak dapat dikumpulkan. Dengan kecepatan ini, dalam sehari, ia akan kehilangan kekuatan spiritualnya, berubah menjadi sebongkah batu sisa, dan akhirnya berubah menjadi sebongkah abu terbang. Jika kristal sumber dihancurkan, selir Yinyu tidak lagi dapat menyerap kekuatan spiritual, dan mungkin tidak akan hidup lama. Dan Qin Xiong yang tersegel juga akan terpengaruh. Kekuatan spiritual yang diberikan oleh kristal pasif memelihara tubuh fisiknya, yaitu memotong jalan hidupnya, dan nafas terakhirnya juga akan dimusnahkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen menutup matanya dan menatap Putri Yinyu. Setengah jam yang lalu, kekuatan spiritual dari kristal sumber hilang secara misterius, dan junior ini tidak tahu mengapa. Wajah Putri Yinyu cukup pucat, seolah dia tahu apa arti penghancuran kristal sumber. Ye Chen terdiam, alisnya berkerut lebih dalam, dan kemudian dia menutup matanya dengan ringan, menghitung dengan jari di lengan bajunya. Setelah lebih dari 10 detik, dia membuka matanya, menoleh sedikit, dan melihat ke utara. Senior, aku bisa melihat alasannya. Selir Yinyu berbisik, menatap Ye Chen dengan ragu. Episode 2112 Siapa yang bekerja? Kekuatan spiritual dari kristal sumber tidak hilang, tetapi ada keberadaan misterius yang mencuri kekuatan spiritualnya. Ye Chen berkata perlahan, kekuatan spiritual dari kristal sumber yang tersedot semuanya dikumpulkan ke utara. Ya, siapa yang menyebabkan masalah? Nada suara Putri Yinyu menjadi sedikit lebih dingin. Kamu tahu tanah ini lebih baik daripada aku, jadi kamu tahu apa yang aneh tentang perbatasan utara. Ya, Putri Yinyu memberikan jawaban tanpa memikirkannya. Di perbatasan tanah, ada pegunungan yang disebut Gunung Hantu. Sangat aneh. Saat bulan purnama, bunga dan pohon di sekitar hutan akan layu. Tanah sering dihantui oleh hantu. Kamu bilang, itu kota penjara hantu? Tanya Ye Chen. Kota penjara hantu hanyalah sebuah legenda. Tidak ada yang tahu apakah itu benar-benar ada. Selir Yinyu berbisik, guru pernah memperingatkan saya untuk tidak melangkah ke dalamnya dengan gegabah, dan Yang Mulia juga memberi perintah, mendaftarkan gunung hantu sebagai terlarang daerah, tetapi siapapun yang berbaris harus memutar. Ini adalah rahasia kerajaan, dan hanya sedikit orang luar yang mengetahuinya. Selama ribuan tahun, tidak sedikit orang yang tersesat ke dalamnya. Baik orang biasa atau ahli seni bela diri, belum pernah ada yang terlihat. Keluar. Dengarkan apa yang kamu katakan, kekuatan spiritual kristal sumber tersedot, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan kota penjara hantu itu. Aku akan pergi untuk melihatnya segera. Selir Yinyu berkata, siap untuk pergi. Sudah terlambat. Ye Chen menghentikannya, dan melihat kristal sumber mengambang, perbatasan Yandi setidaknya 1000 mil jauhnya. Sebelum kamu mencapai kota penjara hantu, kristal sumber akan mengering. Apa yang harus dilakukan? Segel makam kuno dan isolasi dari dunia luar, kata Ye Chen segera. Saat dia berkata, dia melompat ke pilar batu, dan menggunakan kekuatan internalnya untuk mengubah energi pedang, dan menggambar garis di dinding makam di sekelilingnya.
Saat menggambar, dia juga memberi tahu Putri Yinyu, menurut garis yang saya gambar, aku akan menganugerahi kekuatan spiritual. Selir Yinyu buru-buru menggerakkan tangannya, menarik kristal sumber, menyerap kekuatan spiritual, dan melebur ke dalam garis satu per satu. Keduanya bekerja sama dalam pemahaman diam-diam. Dinding di sekitar makam diukir dengan garis-garis. Setelah diberkahi dengan kekuatan spiritual, mereka berubah menjadi garis formasi yang rumit, yang semarak kehidupan, dan mereka berjalan sendiri. Metode Ye Chen berhasil. Meskipun kekuatan spiritual Yuan Jing masih dicuri, kecepatannya beberapa kali lebih lambat. Diam-diam, 2 hari berlalu. Keduanya masih sibuk, tidak berani berhenti sejenak, banyak pola formasi yang terukir di setiap sudut makam utama. Ini belum berakhir, Ye Chen memindahkan pilar batu, menggunakannya sebagai kaki formasi, dan memberkati formasi. Dia adalah manusia dan tidak memiliki kekuatan sihir, sehingga sulit untuk membuat formasi misterius. Bahkan dengan ini formasi dasar, itu cukup merepotkan. Untungnya, dengan bantuan selir Yinyu, keduanya sangat diperlukan. Saya tidak tahu kapan, Ye Chen berhenti, wajahnya sedikit pucat, dan dia berkeringat deras. Selir Yinyu tidak jauh lebih baik, karena kekuatan jiwanya jauh lebih lemah karena formasi. Upaya mereka berdua tidak sia-sia, kecepatan penyedotan kekuatan spiritual mereka secara diam-diam telah turun ke titik terendah, dan menghitung waktu, menurut cara menghisap ini, tidak akan menjadi masalah untuk bertahan setengah tahun. Aku akan pergi ke kota penjara hantu. Selir Yinyu berbisik, dan ingin keluar lagi, ekspresinya sedingin es, aku ingin melihat siapa yang menyebabkan masalah. Kamu tidak bisa pergi. Keluar. Ye Chen berhenti untuk kedua kalinya selanjutnya, formasi di makam mengharuskan Anda untuk duduk sebagai komando. Keberadaan misterius itu dapat mencuri kekuatan spiritual kristal sumber dari jarak ribuan mil, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Dalam keadaanmu, kamu mungkin bukan lawannya. Senior, seperti ini jika dikonsumsi, sumber kristal cepat atau lambat akan tersedot kering. Selir Yinyu khawatir. Kamu bisa yakin di sini, aku akan pergi ke kota penjara hantu. Kamu adalah tubuh yang fana, jika kamu melangkah ke dalamnya dengan lancang, kamu akan mendapat masalah. Jangan meremehkan manusia. Ye Chen tersenyum, tubuh fana juga bisa dikembangkan hingga puncaknya. Mengesankan. Selir Yinyu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ye Chen berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan makam utama, Ye Chen menutup pintu makam, dan dengan cara fana, menanamkan hukum 5 elemen di pintu, meskipun tidak signifikan, tetapi dapat memberkati formasi di dalam makam. Setelah melakukan semua ini, dia langsung pergi keluar makam. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak mencela diri sendiri. Dengan keahliannya saat ini, dia sudah berada di puncak dunia. Seorang biksu sejati di alam kondensasi Qi juga mampu bertempur. Setelah meninggalkan makam kuno, langit menjelang fajar. Ye Chen menginjak pekerjaannya yang ringan dan bergegas ke kota Zuxian seperti angin, dia harus mengurus semua pakaian untuk menghadapi roh jahat. Saat ini, kota Zuxian telah mengantarkan sinar cahaya pertama. Sebelum langit cerah, saya mendengar suara petasan, dan mulut saya berderak. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi Penatua Yang Ge. Rumah Lao yang penuh sesak dengan orang, kebanyakan dari mereka datang untuk memberi selamat padanya, semua orang terkenal di kota Zuxian diundang, dan ada juga banyak orang seni bela diri yang datang ke sini tanpa diundang, kurang lebih, mereka tidak datang kosong menyerahkan, mengatakan sederhananya, mereka di sini untuk bersenang-senang, tetapi terus terang, mereka semua di sini untuk makan malam. Mengenai hal ini, Tuan Yang Ge tidak terlalu peduli, pengunjung adalah tamu, jadi bagus untuk hidup. Selamat. Masuklah, silakan minum lagi. Di depan mansion, Lao yang mengenakan jas pengantin pria berwarna merah cerah, dan dia sangat bersemangat. Sekilas, dia terlihat seperti seekor anjing. Untuk sebagian besar hidup saya, itu milik pemandangan hari ini. Katakan padaku, aku pergi ke sana dengan tangan kosong dan tidak memiliki hadiah ucapan selamat. Bukankah itu dibenarkan? Di seberang jalan, Sang Guan Jiu menggosok dagunya dan menatap Yang Xuan lebih dari sekali. Aku sudah mengomel ratusan kali sepanjang jalan, tapi kamu akan membelinya. Tidak ada gunanya membersihkannya. Yang Xuan mengutuk, telinganya berdengung, apakah ini tempat kedua dalam seni bela diri? Kamu perlu untuk menunjukkan wajah. Tidak ada uang. Sang Guan Jiu terbatuk datar. Sejujurnya, kamu pandai dalam segala hal, tetapi kamu terlalu pilih-pilih, kata Yang Xuan penuh arti. Aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. Kalau begitu katakan padaku, kami pergi ke restoran untuk minum, dan kamu membayarnya beberapa kali. Yang Xuan tersenyum dan memandang Sang Guan Jiu, aku tidak bawa uang apapun ketika saya kembali.
Masalahmu, haruskah itu diwariskan dari leluhurmu? Hei, Sang Guan Jiu tidak menganggapnya serius, dan berjalan melalui jalan yang bising, tetapi tidak membeli apapun. Menyaksikan Yang Xuan menghela nafas ngomong-ngomong, kamu sangat tidak tahu malu, kamu benar-benar tidak ingin kehilangan muka ah. Saat berbicara, keduanya telah tiba di depan mansion. Tamu langka, tamu langka. Ayo, silakan masuk. Yang Ge selalu tertawa, master seni bela diri ketiga, tidak peduli apa statusnya, dia datang ke sini, wajah yang luar biasa. Mudah untuk mengatakan, ayolah, selamat menikah. Sebelum Yang Xuan dapat berbicara, Sang Guan Jiu datang, dan dia menyeret hadiah itu di tangan Yang Xuan, dan menyerahkannya kepada penatua Yang Ge secara sadar. Hadiah ucapan selamat diberikan olehnya, dan Yang Xuan, pria seutuhnya, datang ke sini dengan tangan kosong, tidak menyombongkan diri, dan tidak ada rasa ketidaktaatan dalam tindakannya. Wajah besar Yang Xuan berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap, dan dia masih memandang integritas Sang Guan Jiu. Orang ini, dari atas ke bawah, dari dalam keluar, berasal dari jiwa, memancarkan temperamen yang disebut tidak tahu malu, Anda pantas mendapatkannya anak kedua, dengan karaktermu, kenapa kamu tidak ditendang sampai mati? Ini, Yang Ge memandang Sang Guan Jiu, lalu ke Yang Xuan. Orang tua Sang Guan. Nama ini, mudah dimengerti. Yang Ge tertawa datar, memalingkan muka dari mereka berdua, dan melihat ke arah belakang mereka, murid dari Tao Tua Yinsan, kamu tidak datang. Apa, magang anjing tua dari Yinsan juga ada di sini? Yang Xuan menjadi lebih energi setelah mendengar ini. Yinsan, anjing tua. Yang Ge terkejut. Jangan dengarkan dia hanya sibuk denganmu. Sang Guan Jiu tersenyum, menyeret Yang Xuan masuk. Di belakangnya, Yang Ge tertegun. Para tamu yang datang untuk memberi selamat secara bertahap menjadi lebih jarang, sampai tamu terakhir disambut, dan penatua Yang Ge kembali ke mansion. Suasana di mansion sedang booming, dengan ratusan meja disiapkan. Di sudut, Sang Guan Yu dan Yang Xuan berada di meja yang sama, mereka sangat sadar diri dan tidak perlu sopan, sebagian besar anggur di atas meja tersapu olehnya. Adapun Yang Xuan, dia tidak memiliki pikiran santai lagi, matanya mengamati orang-orang yang hadir di sekitar, seolah-olah dia sedang mencari seseorang, siapa yang dia cari. Temukan magang Yinsan dengan cara lama. Sebelumnya, dia pergi ke Tao Tua Yinsan untuk menyelesaikan akun, tetapi dia tidak menemukannya. Jika dia melihat seorang murid dari Tao Tua Yinsan hari ini, bagaimana dia bisa melepaskannya? Tetapi hal yang memalukan adalah dia melihat dan melihat, tetapi dia tidak tahu yang mana. Saya tidak tahu, jika dia tahu bahwa murid lama Yinsan yang dibicarakan Yang Ge adalah Ye Chen, apakah dia akan membalik meja di tempat? Pengantin telah tiba. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring, menyebabkan semua orang yang hadir melihat ke satu arah. Tapi melihat sisi itu, Sialan mengenakan gaun pengantin, didukung oleh dua pelayan, menjadi perhatian dunia. Wanita di dunia adalah yang paling cantik untuk dinikahi, dan Sialan adalah bukti terbaik. Ada banyak wanita yang hadir, tetapi di depannya, semuanya redup. Meskipun dia tidak muda, dia masih memiliki pesona. Tiada taranya, semua orang yang hadir sedikit bingung. Itu Sialan, Yang Xuan Nyao menunjuk. Sang Guan Jiu menyesap anggur, melihat ke samping, dan ketika dia melihat pipi Sialan, dia menyemprotkan seteguk anggur, menyemprot Yang Xuan ke seluruh wajah. Kamu benar-benar ingin bertarung. Wajah Yang Xuan menjadi gelap lagi. Sang Guan Jiu mengabaikan Sialan seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, dan menatap Sialan semua orang lewat, tapi dia masih memiringkan kepalanya untuk melihat, dan seluruh tubuhnya dimiringkan, ibuku sangat baik, aku membaca itu benar. Mengapa? Apakah Anda mengenal satu sama lain? Yang Xuan terkejut. Aku cukup beruntung bertemu denganmu setengah tahun yang lalu. Kamu memiliki banyak latar belakang. Kamu adalah penguasa istana yang mengundang penguasa istana bulan. Di sisi lain, Tuan Yang Ge telah melangkah maju dan meraih tangan Sialan, terlihat kesurupan, selalu merasa seperti mimpi, tertawa sangat bodoh, dia bahkan lupa untuk pergi, cukup letakkan tongkat di atasnya. Bisakah kamu bergegas, kata Sialan dengan suara rendah marah, pipi cantik itu penuh dengan cahaya merah, itu benar-benar memesona. Yang Ge tertawa datar, dan buru-buru memimpin Sialan ke depan. Pembawa acara adalah seorang lelaki tua dengan tubuh yang cukup kuat. Melihat Tuan Yang Ge dan Sialan berada di posisi masing-masing, dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk meneriakkan kalimat berikutnya dengan keras. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, sebuah tawa samar terdengar dari luar mansion. Hari ini, sangat meriah, saya ingin tahu apakah kita bisa meminta segelas anggur pernikahan. Mendengar ini, semua tamu yang hadir melihat ke arah pintu.
Yang Ge mengerutkan kening, dia tahu bahwa pembicara memiliki keterampilan yang mendalam, dan kemudian mendengarkan nadanya, nada yin dan yang aneh, orang yang datang pasti tidak baik. Sialan juga mengerutkan kening, dan dari kalimat itu, dia bisa tahu siapa itu, bukan teman lama, tapi musuh, lebih tepatnya, anggota Sekte Xuanming. Hari itu, dia diplot oleh Sekte Xuanming, dan dia akhirnya tinggal di kota Zuxian, diselamatkan oleh Tuan Yang Ge, dan baru kemudian mereka menikah hari ini. Waktu pembaruan besok, pukul 19. N. Episode 2113 orang tidak dapat menahan diri di sungai dan danau. Siapa itu? Kamu tersenyum sangat sinis, para tamu berbisik satu sama lain, dan banyak dari mereka bangkit dan menatap gerbang mansion, merasa seseorang datang untuk menghancurkan tempat itu. Di tengah diskusi, angin dingin berhembus, dan dua sosok muncul seperti hantu. Mereka adalah dua lelaki tua, satu dengan jubah emas yang kuat dan yang lainnya dengan jubah perak berkibar. Kata Xuanming terukir di bagian belakang pakaian mereka, dan yang lainnya bersandar pada tongkat berkepala naga. Cahaya hijau bersinar, orang tidak berani melihat langsung. Elder Xuanming. Old Yang Ge mengerutkan kening, sepertinya mengenalinya. Sudah waktunya untuk datang, akhirnya di sini. Bisik sialan, tertawa sedikit mencela diri sendiri, lelah berkelahi dan membunuh, dan sudah berencana untuk kembali ke pertapaan, tetapi setelah memasuki sungai dan danau, dia tidak bisa membantu dirinya sendiri, dan ingin keluar lagi, ini bahkan lebih sulit, masalah Jianghu, masih membutuhkan Jianghu, kebaikan dan kebencian, bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, mereka harus dibayar pada akhirnya, ini adalah takdir, dan itu tidak bisa dihindari. Sungguh kekuatan internal yang kuat. Para praktisi seni bela diri yang hadir tidak bisa menahan gemetar. Kedua orang itu, apa asal mereka? Dua tetua Sekte Xuanming. Senior yang berpengetahuan itu berkata dengan suara rendah, yang kelima dan keenam dalam seni bela diri adalah mereka berdua. Luar biasa. Pergi. Kamu bisa bertemu dengan dua bajingan tua ini. Yang Xuan melirik mereka. Sekte Xuanming dan Istana Yaoyue memiliki keluhan lama. Adalah normal bagi sialan untuk datang ke sini untuk membalas dendam pada hari kegembiraan besar sialan. Sangguan Jiu berkata dengan santai, saya terkejut bahwa kedua tetua Xuanming dapat menemukan di sini. Tidak banyak orang yang benar-benar bertemu dengan penguasa Istana Yaoyue. Sangat sulit untuk kembali ke pertapaan. Yang Xuan melirik sialan, dan tidak bisa menahan nafas. Dia masih menghela nafas karena sia identitas Lan. Dia masih tahu aturan istana-istana Yaoyue. Mereka semua adalah wanita, dan dilarang keras untuk menikah. Mereka harus menjaga tubuh mereka seperti batu giok. Sebagai kepala istana, tetapi mengenakan gaun pengantin, itu adalah kejahatan serius bagi istana Yaoyue. Hari ini, jika Zhong Xuanming dan para tetua tidak datang, di tahun-tahun lain, orang-orang yang mengundang istana bulan juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Inilah arena, di mana darah dijilat dengan ujung pisau, dan hukumnya dingin dan kejam. Upacara pernikahan yang baik seharusnya meriah, tetapi karena kedatangan kedua tetua, Xuanming dan Ming, itu menjadi sangat menyedihkan, bahkan angin sepoi-sepoi bertiup sedikit lebih dingin, membuat orang menggigil. Saya tidak tahu bahwa dua senior akan datang. Saya kecewa dan selamat datang, tapi saya berharap untuk memaafkan Anda. Ketenangan yang bertahan lama akhirnya dipatahkan oleh senyuman Tuan Yang Ge. Dia sudah melangkah maju, tersenyum dan menangkupkan tangannya, Lan berdiri di belakangnya. Sudut mulut para tetua sedikit terangkat, mengabaikan Tuan Yang Ge, dan mereka tersenyum main-main, Dangtang mengundang Nyonya Istana Bulan, sangat ingin menikah. Pilih pria tua yang jahat untuk menjadi suamimu, atau dia bisa melindungimu di matamu. Zhou Kuan, kau benar-benar meremehkan Sekte Xuanmingku. Undang, Istana Bulan. Kata-kata kedua tetua itu mengejutkan semua orang Wulin yang hadir. Memandang sialan serempak, jelas bahwa dia adalah Master Istana mengundang bulan yang legendaris. Untuk sesaat, pikiran para praktisi seni bela diri sedikit pusing. Pertama kali mereka melihat Nyonya Istana Yaoyue adalah di upacara pernikahan. Dia akan menikah. Ini terlalu mengejutkan. Tahukah Anda, aturan istana-istana Yueyue lebih ketat daripada hukum negara. Urusan sungai dan danau sudah berakhir, karena kalian berdua telah datang, maka kita akan menyelesaikannya bersama. Kata sialan dengan tenang, berjalan keluar dari belakang Yang Ge tua, matanya yang indah itu sejernih air, tidak bisa menyembunyikan ketidakpeduliannya. Sungguh insiden Jianghu. Kedua tetua Xuanming tersenyum licik, kekuatan internal yang dingin, dalam sekejap, menembus 8 meridian yang luar biasa, momentum yang kuat,
rambut panjang tertiup, berkibar di langit, hawa dingin napas, rasa dingin seperti es, menyebar ke segala arah. Di sisi berlawanan, Yang Ge telah menyikat lengan bajunya, dan pedang Xuan Lei di tangannya dipenuhi dengan energi pedang. Aura sialan lebih kuat darinya. Dari saat kedua tetua Xuan Ming muncul, mereka tahu bahwa urusan hari ini sangat sulit untuk menjadi baik, karena mereka tidak bisa baik, mereka hanya bisa bertarung. Konfrontasi antara kedua belah pihak membuat suasana yang sudah menindas hampir membeku. Para tamu yang hadir semuanya mengubah ekspresi mereka. Tak satu pun dari mereka yang bodoh, dan mereka dapat melihat bahwa ini adalah keluhan antara Jiang Hu dan satu pihak perlu melihat darah. Sebelum berakhir. Namun, sebelum kedua belah pihak mulai bertarung, mereka mendengar angin yang mengejutkan, meniup para tamu, dan mau tidak mau menghalangi pandangan mereka. Saat angin bertiup kencang, semua orang yang hadir tercengang, karena di antara dua sesepuh Xuan Ming, Yang Ge, dan Xialan, ada orang lain, mengenakan jubah Tao, mengenakan topi tinggi pendeta Tao, dan memegang pengocok. Dan lihat lebih dekat, bukankah itu Ye Chen? Melihat bahwa itu adalah Ye Chen, hati Yang Ge yang menggantung akhirnya jatuh ke tanah selama Ye Chen ada, tidak ada krisis yang berarti. Orang ini, bagaimana dia keluar dari sini? Suara-suara terkejut muncul, dan dia menatap Ye Chen dengan heran. Bukankah itu Master Peramal? Jangan bilang, itu benar-benar dia. Aku benar-benar buta, aku tidak menyadarinya, Master juga ahli seni bela diri. Apakah kamu melihat dengan jelas? Yang Xuan di sudut, masih menggosok matanya, sebagai seniman bela diri peringkat ketiga, dia tidak melihat gerakan Ye Chen dengan jelas, hanya melihat bayangan hitam melintas. Kungfu ringan ini, apakah ini supranatural? Sang Guan Jiu bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah satu-satunya yang hadir, nyaris tidak menangkap sosok Ye Chen, dan dia ngeri, jika itu dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Pada saat ini, dia menyadari betapa besar jarak antara dia dan Master Pedang Dugu. Lihatlah kedua belah pihak yang akan bertarung. Penatua Yang Ge dan Xialan baik-baik saja, mereka tahu bahwa Ye Chen misterius dan kuat. Di sisi lain, kedua tetua, Xuan Ming dan Ming, tidak begitu tenang. Setelah linglung, ada orang tambahan. Mereka tidak tahu dari mana asal Ye Chen. Dengan penglihatan mereka berdua, mereka tidak melihatnya dengan jelas. Dalam ingatan mereka, saya belum pernah melihat King Gong secepat ini. Saya ingin mengidentifikasi identitas Ye Chen dengan penampilannya. Sayangnya, Ye Chen terlalu mudah dilihat. Tidak ada sumber. Dua dermawan, Yintang menjadi hitam. Ye Chen mengelus jenggotnya. Kamu siapa? Aa Xuan Ming dan Penatua mendengus dingin. Tidak masalah siapa aku. Ye Chen tersenyum, yang penting pasangan baru hari ini dilindungi olehku. Jika aku mendapatkan perhatian mereka, aku akan kehilangan kesabaran saat aku tua. Jin pria tua berjubah itu memarahi dengan dingin, melangkah maju dengan langkah besar, mengangkat tangannya dan mendorongnya keluar, angin kencang dari telapak tangan sedingin es, dan meja, kursi, dan cangkir teh di sekitarnya ditutupi dengan lapisan es. Ekspresi Ye Chen santai, dan dia hanya melambaikan pengocok debu sedikit, mengaduk angin dan awan, momentumnya seperti gelombang api, dan dia sangat maskulin, dengan mudah menembus telapak tangan yang sedingin es, mengguncang perak pria tua berjubah, mengerang dan mundur. Pria tua berjubah perak itu juga menyerang, memegang tongkat kepala naga di tangannya, dan menghancurkannya di udara. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, menoleh ke samping dengan ringan, menghindari pukulan ke kepala, dan kemudian membalik telapak tangannya, membuat lelaki tua berjubah perak itu terbang. Semuanya dalam sekejap mata, dua tetua dari Sekte Xuan Ming mundur satu demi satu, dan para praktisi seni bela diri yang hadir mau tidak mau menelan ludah mereka. Itulah master peringkat kelima dan keenam dalam seni bela diri. Pertemuan tatap muka ternyata merupakan kekalahan total. Betapa kuatnya pendeta Tao yang memegang pengocok di tangannya. Engah, engah. Di mata yang terkejut, suara muntah darah terdengar satu demi satu. Ye Chen menyerang, dan satu orang menghadiahinya dengan telapak tangan. Telapak tangannya bukan hanya untuk bersenang-senang. Kedua tetua, Xuan Ming dan Xuan Ming, menyemburkan darah dan mundur 7 atau 7-8 zang. Ketika kedua tetua Xuan Ming menstabilkan sosok mereka, mereka bergetar untuk beberapa saat, tetapi sebelum mereka bisa berdiri diam, mereka berlutut dengan satu kaki, dan kemudian membuka mulut mereka untuk memuntahkan seteguk darah lagi. Telapak Fajra hebat, kamu berasal dari Shaolin. Penatua Xuan Ming mengangkat kepalanya, matanya merah darah, dan menatap Ye Chen. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia membunuh dalam satu langkah, dan tanpa menunggu reaksi kedua tetua Xuan Ming, dia mengambil satu di satu tangan, melangkah ringan, dan melompat keluar dari mansion.
Kata dikirim kembali, upacara berlanjut. Para tamu mengangkat kepala dan melihat ke arah Ye Chen pergi. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Fakta membuktikan bahwa jangan membuat masalah ketika orang menikah, kamu akan mendapat pembalasan, kata orang biasa dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, orang-orang seni bela diri tidak mempedulikan hal ini, mereka sangat terkejut. Seni bela diri sangat tinggi, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan dua tetua Xuan Ming, dia pasti berada di peringkat 3 teratas di dunia seni bela diri. Seorang lelaki tua merenung. Pasti maniak pedang di masa-masa sulit. Dia adalah satu-satunya di antara 3 master teratas. Dia telah belajar seni di Shaolin dan dapat menggunakan Vajra Palem yang kuat. Tebakan ini dapat diandalkan. Melihat diskusi dari semua sisi, Sang Guan Jiu memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya, dan dia dinominasikan dengan linglung. Selain itu, semua orang seni bela diri yang hadir telah mengidentifikasi dia sebagai dia. Kapan dia mempelajari Vigorous Vajra Palem? Yang Xuan memandang Sang Guan Jiu ke samping, kamu mengajarkannya. Aku kenyang. Itu yang aku pelajari dari Shaolin. Yang Xuan menyentuh dagunya, diam-diam berpikir, jika saya punya waktu suatu hari nanti, saya juga akan pergi ke Shaolin. Dugu Sword Master dan Chaotic Sabre Maniak sama-sama mempelajari Vigorous Vajra Palem, bagaimana mungkin dia hilang? Apakah aku ditipu? Di samping, Sang Guan Jiu bergumam, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa salah. Yang Xuan meliriknya, sombong, Anda tidak hanya ditipu, Anda hampir dikubur hidup-hidup, setelah hari ini, orang-orang dari Sekte Xuan Ming akan mengobrol dengan Anda sesekali. Sekarang, hati Yang Xuan seimbang, saya telah ditipu oleh orang lain, dan Anda telah ditipu oleh orang lain, jadi saya hanya ingin menjadi pendamping. Di sisi lain, Yang Ge dan Xialan masih melihat ke sisi itu. Dia adalah murid dari Tao Tua Yinsan. Xialan melihat ke samping dengan ekspresi aneh. Seharusnya tidak. Tuan Yang Ge menggaruk kepalanya, keterampilannya terlalu kuat. Yah. Tuan Yang Ge, ini hari yang baik, jadi kita tidak boleh melewatkan waktu. Pembawa acara yang memimpin upacara memanggil dengan suara rendah. Lupakan ini, cepatlah. Yang Ge segera berbalik, dan menarik Xialan untuk berdiri di tempatnya. Satu busur ke langit dan bumi. Haluan kedua ke aula tinggi. Segera, suara bernada tinggi bergema di seluruh mansion, dan para tamu yang masih belum menyelesaikan keinginan mereka, baru sadar, itu benar. Kami di sini untuk pernikahan. Dengan restu dunia, mempelai wanita diutus dan masuk ke kamar pengantin. Adapun Tuan Yang Ge, dia diseret oleh tetangga begitu dia turun tangga, dan dia dipaksa minum sebanyak yang dia bisa. Suasana kembali heboh. Pada saat ini, tidak ada perbedaan antara orang biasa dan orang seni bela diri, mereka telah menjadi satu, seolah-olah mereka telah melupakan dua tetua Xuan Ming. Di luar kota, Ye Chen menemukan tempat dengan pertanda geomantik yang berharga, dan memusnahkan kedua tetua, Xuan Ming dan. Mengingat insiden sebelumnya dari Tao Tua Yinsan, biarkan dia mengerti bahwa membunuh dan membungkam itu perlu, jika tidak, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Xialan dan Yang Ge, dan jarang melihat sepasang kekasih menikah. Orang baik, harus dikirim ke Buddha mengirim mereka ke barat, kuncinya adalah bahwa kedua tetua, Xuan Ming, pada awalnya bukanlah burung yang baik, dan langkah ini dapat dianggap sebagai keadilan bagi surga. Hal yang paling menyedihkan adalah dua tetua, Xuan Ming, yang datang dengan agresif, belum lagi mereka tidak membunuh Palace Master Yao Yue, dan jika mereka tidak memperhatikan, mereka dihabisi oleh sekelompok orang. Mereka tidak tahu identitas Ye Chen. Jika mereka melakukannya lagi, mereka berdua mungkin sangat jujur, dan mereka tidak akan pernah pergi jauh-jauh ke sini. Untuk menyerahkan kepala mereka, orang-orang berada di sungai dan danau, dan mereka tidak dapat menahan diri. Ye Chen menghela nafas sepanjang jalan, tanpa sadar, dia juga terlibat dalam perselisihan seni bela diri, dan di masa depan, tidak peduli betapa sulitnya bertahan hidup, dia tidak tahu apakah dia keluar untuk mengacau, masalah pasti akan terjadi sangat diperlukan. Episode 2114 pergi ke rumah gua. Kembali ke mansion lagi, Ye Chen menarik perhatian semua orang begitu dia masuk. Itu adalah perjamuan yang meriah, tapi hening sejenak, dan mata mereka semua menatapnya. Ada begitu banyak orang-orang yang masih di belakangnya, menyapu, tetapi mereka tidak melihat Xuan Ming Erlao. Ini hilang. Orang-orang seni bela diri saling memandang dua demi dua, dan tidak sulit untuk menebak bahwa kedua tetua, Xuan Ming dan Xuan Ming, telah pergi ke neraka. Dalam satu hari, master kelima dan keenam di dunia seni bela diri semuanya mati. Jika berita tentang kejadian ini menyebar, itu akan mengejutkan dunia, dan itu akan diikuti oleh badai berdarah.
Kedua tetua Xuanming musnah. Akankah gereja Xuanming melepaskannya? Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum pada Lao Yang, seolah berkata, aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Mata Yang Ge tua penuh rasa terima kasih, dan Ye Chen menyelamatkan hidupnya lagi. Ye Chen berbalik, pergi ke sudut, dan duduk di meja yang sama dengan Yang Xuan dan Sangguan Jiu. Yang Xuan baik-baik saja, ceria. Di sisi lain, Sangguan Jiu, wajah itu bukan lagi wajah, hitam seperti kok, menatap Ye Chen dengan mata berapi-api, kamu membunuhku begitu cepat, kamu telah menipuku, setelah hari ini, aku akan diajar oleh Xuanming, diburu di seluruh dunia. Seseorang mengambang di sungai dan danau, bagaimana mungkin dia tidak ditebang, tidak peduli dengan detail itu. Ye Chen tertawa santai, minum untuk dirinya sendiri, mengabaikan wajah hitam Sangguan Jiu, memintamu untuk mengobrak-abrik rumahku, tidak menipu Anda sekalipun, saya minta maaf atas nama Dewa Jebakan Laozi. Kamu benar-benar seorang pedang, orang bijak. Sangguan Jiu menarik napas dalam-dalam, menarik kata, pedang, ke dalam suara tetua itu. Tech. Ye Chen tidak berpikir begitu. Jangan perhatikan dia, datang dan minum. Yang Xuan sangat penuh perhatian, memegang kendi, menuangkan anggur untuk Ye Chen sambil tersenyum, ceritakan tentang kungfu ringanmu, siapa yang mengajarimu? Kenapa, ingin belajar? Ye Chen tersenyum. Omong kosong. Yang Xuan duduk, memegang kendi, menatap dengan penuh semangat, bahkan Sangguan Jiu yang berwajah hitam datang, dan gangguan sebelumnya terhapus. Ajari kalian berdua, bukan tidak mungkin, pergi ke suatu tempat bersamaku. Tidak ada yang tidak berani kami datangi. Keduanya menepuk dada mereka dengan kebenaran yang menakjubkan. Ye Chen tidak berbicara, hanya menyentuh dagunya, dan menatap mereka berdua dengan penuh arti. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia benar-benar memiliki dorongan seperti itu, yaitu untuk membawa kedua orang ini ke Daoshan, dan diamkan sebentar, bulatkan, lalu dipan minyak, goreng sebentar. Katakan padaku, kemana kamu pergi? Desak Yang Xuan. Kota penjara hantu. Kota penjara hantu. Yang Xuan dan Sangguan Jiu sama-sama tercengang, dengan ekspresi aneh di wajah mereka, kamu mengatakannya tadi malam, kamu tidak berencana untuk pergi, ada apa masalah hari ini? Bagaimana dengan domain hantu lagi? Aku tertarik dengan kota. Singkatnya, pergi, atau tidak? Pergilah. Keduanya berkata serempak, dan mereka tidak bertanya ada pertanyaan lagi, berharap Ye Chen bisa pergi bersama. Kungfu orang ini supernatural, dengan dia ada di sekitarnya, dia akan jauh lebih aman. Jika ketiganya bekerja sama, atau bahkan membentuk kombinasi yang kuat, tidak masalah untuk memilih setengah dari dunia seni bela diri. Tidak lama kemudian, Yang Ge Lao datang, membawa kendi anggur, bergoyang karena minum, datang untuk bersulang untuk Ye Chen, terima kasih atas kebaikanmu. Ye Chen tidak pernah menolak, dan dia minum sebanyak yang dia tuangkan. Ini adalah anggur pernikahan, dan yang diminum adalah kebahagiaan. Di dunia biksu, ini disebut keberuntungan, yang merupakan hal yang misterius dan misterius. Setelah bersulang, Tuan Yang Ge berbalik dan hendak pergi. Kemana kamu pergi, kembalilah. Yang Xuan mengulurkan tangannya, diseret kembali, dan bertanya dengan suara rendah, katakan padaku, siapa murid anjing tua di Gunung Yinsan? Meskipun Lao Yang adalah mabuk, kata-katanya masih bisa dimengerti, dia terhuyung-huyung dan menunjuk ke arah Ye Chen. Tuan muda Ye yang cerdas bereaksi dengan cepat, dan buru-buru melangkah maju untuk mendukung penatua Yang Ge, bagaimana dengan kamar pengantin di malam hari? Minum lebih sedikit. Ruang pengantin. Mendengar dua kata ini, yang mengguncang Tuan Ge, dia mendapatkan kembali miliknya energi dalam sekejap dan tersenyum. Katakan, yang mana? Yang Xuan bertanya lagi. Jangan bicara dengannya, ayo pergi ke kamar pengantin. Ye Chen mendorong Yang Ge tua pergi, takut lelaki tua itu akan mengguncangnya. Yang Xuan menolak untuk melakukannya, dan ingin menyeret Yang Ge kembali, tetapi dihalangi oleh Ye Chen, yang membentaknya, apakah kamu memiliki rasa moralitas publik, momen malam musim semi bernilai 1000 emas? Apakah kamu mengerti? Mengerti. Yang Xuan Beng mengucapkan sepatah kata, dan menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, itu penuh ludah. Itu benar. Ye Chen bersorak, ayo, minum. Suara tinju dan lolongan semuanya bergabung menjadi satu. Sebagai protagonis hari ini, Tuan Yang Ge, telah didorong ke kamar pengantin oleh para tetangga. Banyak orang masih ingin membuat masalah di kamar pengantin, tetapi ketika mereka memikirkan identitas sialan, mereka langsung menyerah. Wanita itu tidak mudah dipusingkan, dan jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan dipukuli. Lumpuh Tuan Yang Ge adalah yang terbaik buktinya dia dipukuli hampir setiap hari, semakin parah setiap saat. Ayo pergi.
Ye Chen mengambil minuman terakhir dan bangun lebih dulu. Ini anggur yang enak, kamu harus membawanya. Ketika Sang Guan Jiu pergi, dia dengan sadar mengambil 2 kendi anggur. Yang mana? Ketika Yang Xuan pergi, dia masih melihat-lihat, mencari murid Tao Tua Yinsan. Apa yang kamu cari, ayo pergi. Ye Chen Seng menarik dan menyeretnya pergi. Ledakan. Begitu mereka bertiga sampai di depan pintu, mereka mendengar ledakan yang datang dari arah kamar pengantin. Kemudian, saya melihat Yang Ge terbang mundur dan menabrak petak bunga, semua bunga dan tanaman berantakan. Melihat pemandangan ini, sudut mulut para tamu berkedut, pengantin wanita ini benar-benar tidak biasa dan tangguh. Hei, kamu wanita gila. Yang Ge tua merangkak keluar dari taman, mengelus lengan bajunya, berjalan terpincang-pincang ke kamar pengantin lagi. Ledakan. Retakan. Kapan? Dentang. Suara di kamar pengantin sangat ribut, sepertinya ada perampok yang mengaduk-aduk, suara yang seharusnya ada di sana lumayan. Segera, Penatua yang keluar lagi, terbang lebih jauh dari sebelumnya, dan tergantung terbalik di pohon. Sudut mulut para tamu berkedut lagi, bahkan yang mabuk menjadi lebih sadar, cekikikan, dan bangkit, berlari sangat cepat, karena takut pengantin wanita akan marah dan memukuli mereka semua. Atau, biarkan aku memberikan kamar pengantin untuknya. Sang Guan Jiu berkata dengan sungguh-sungguh, pelacur itu, kamu tidak bisa mengalahkanku. Sebelum Ye Chen dan Yang Xuan berbicara, mereka menyipitkan mata, melihat ke atas dan ke bawah Sang Guan Jiu, membayar khusus perhatian ke orang ini adikku, jika kamu memotongnya, kamu masih bisa menggoreng piring. Sang Guan Jiu tertawa datar, merasa kedinginan sepanjang waktu. Ye Chen mendengus, berbalik dan pergi, sebelum pergi, dia menatap Pak Tua yang dengan penuh simpati, Pak Tua itu, di mana itu tergantung di pohon. Dia bisa berempati dengan adegan itu. Saat itu di Heng Yuezong, dia juga ingin berjuang keras untuk Tuan, tetapi dipukuli oleh Chu Xuan. Malam telah tiba, dan Ye Chen menghantui jalan-jalan dan gang-gang di kota Zuxian, membeli barang-barang untuk mengusir roh jahat, seperti pedang mahoni, darah anjing hitam, beras ketan, jimat kuning, cinabar, dan kencing anak laki-laki. Dan Sang Guan Jiu dan Yang Xuan tidak tinggal diam, mereka membeli beberapa kuda yang bagus dan menyiapkan banyak makanan kering, tetapi tidak mungkin, perjalanannya jauh. Di bawah bulan, mereka bertiga mengenakan jubah dan jubah, melompat ke punggung kuda, dan berlari kencang ke perbatasan utara. Malam yang tenang tidak damai, akan selalu ada orang yang berlari kencang di atas kuda, secara kasar terbagi menjadi 2 jenis orang, satu adalah seniman bela diri, dan yang lainnya adalah orang asing, dan tujuan mereka semuanya ke utara. Selain itu, Raja Yan diam-diam mengerahkan pasukan, dan berbagai pangeran juga siap bersatu kembali untuk menyerang tanah Yan, mereka bertekad untuk memenangkan meteorit di kota penjara hantu. Tanah ini berangsur-angsur diselimuti kabut, meski tidak ada perang, darah bisa tercium. Dibandingkan dengan dunia luar, kota Zuxian sangat damai. Di tengah malam, tetua Yang Ge yang tertekan akhirnya memasuki kamar pengantin. 10 detik kemudian, si Alan mendengar rintihan kesakitan. Selanjutnya, gambarnya sangat harum, dan suara derit tempat tidur kayu sangat berirama. Kegembiraan besar berakhir, tetapi urusan upacara pernikahan menimbulkan sensasi di Jianghu, dan itu disebarkan oleh orang lain, segera menyebabkan keributan. Tetua kelima dan keenam, Xuan Ming dan Xuan Ming, keduanya dipenggal, mengejutkan seluruh dunia pencaksilat. 2 tetua Xuan Ming dihancurkan. Benar atau tidak? Apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri? Benar-benar benar. Hancur. Ada juga Palace Master Yao Yue, yang benar-benar mengejutkan, dan menikah orang tua. Kubis yang bagus, biarkan babi-babi itu menimpanya lagi. Di bawah langit, dimanapun orang berkumpul, mereka berdiskusi, beberapa desahan dan bahasa, tetapi juga keterkejutan dan keheranan, siapa sangka peristiwa besar seperti itu akan terjadi. Terjadi di kota Zuxian yang terpencil. Sang Guan Jiu, Sekte Xuan Mingku. Aku tidak akan pernah mati bersamamu. Aula tua yang suram, berteriak dengan marah, adalah kepala altar Sekte Xuan Ming, dan juga diidentifikasi sebagai Sang Guan Jiu yang membunuh Xuan Ming Erlao, ini adalah layak dibayar, dan Anda harus membayar dengan darah. Di sisi lain, Istana Yao Yue juga geram saat mendengar kabar tersebut. Pada malam hari, 10 tetua Istana Yue keluar bersama, bergegas ke kota Zuxian, dan penguasa Istana Yue, yang diundang dengan megah, menikah secara rahasia. Episode 2115 tetap nyaman. Menjelang fajar, mereka bertiga mengekang kuda mereka di depan sebuah kota. Lokasi yang bagus. Ye Chen melirik kota dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum.
Dia pernah mendengar tentang kota ini sebelumnya, disebut Kota Serigala Utara, dinamai karena ada gunung besar di sisi kiri dan kanan kota, yang berbentuk seperti kepala serigala, dan wajah serigala itu menatap ke arah utara. Kota Beilang tidak luar biasa megah, dengan penghalang berbenteng dan suasana megah, merupakan kota penting di utara Yandi, terletak di antara dua gunung dan dapat dijaga sesuai dengan bahaya alam. Untuk merebut kota ini, tanpa pasukan 300.000, bahkan tidak memikirkannya, disinilah Raja Yan memukul mundur aliansi berbagai pangeran lebih dari sekali. Sebelum mereka bertiga memasuki kota, mereka melihat pemberitahuan yang dipasang di bawah tembok kota. Itu adalah surat perintah pencarian. Adapun orang yang dicari, itu adalah Yang Xuan. Saat ini, hadiahnya telah meningkat menjadi 150.000 tael. Kepalaku menjadi semakin berharga. Yang Xuan mencibir. Jika kamu tertangkap untuk menerima hadiah, kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupmu, kata Sangguan Jiu penuh arti. Intangmu agak hitam. Yang Xuan mengutuk. Jangan membuat masalah, kamu tidak bisa mengalahkanku. Ayo pergi. Ye Chen melirik, berbalik, memimpin kudanya, dan melangkah ke kota. Yang Xuan dan Yang Xuan saling memandang, mengikuti satu sama lain. Tempat ini masih agak jauh dari perbatasan utara, mereka perlu istirahat di sini, bukan karena lelah, tetapi karena kudanya lelah. Kemakmuran kota Beilang jauh dari sebanding dengan kota Zuxian. Selain itu, ada banyak ikan dan naga, dan sekolah pemikiran yang tak terhitung jumlahnya. Di jalanan, ada tentara yang berpatroli di mana-mana. Ada lebih dari 100.000 pasukan ditempatkan di dalam dan di luar kota. Ini adalah tempat di mana ahli strategi militer harus bertarung. Ada cukup banyak orang seni bela diri di kota. Yang Xuan berkata dengan suara rendah, menyapu restoran dan kedai teh di kedua sisi, menyembunyikan banyak ahli kekuatan batin, semuanya dalam tim yang terdiri dari 3 atau 5 orang, kebanyakan dari mereka datang ke sini seperti mereka bertiga. Istirahat di sini untuk berganti kuda dan pergi ke Gunung Hantu. Tenang saja, jangan mengekspos kekuatan batinmu sesuka hati. Ye Chen berkata dengan santai, dia mengatakan ini kepada Yang Xuan, orang ini adalah ubi jalar, jika dia dikenali oleh orang yang salah, dia pasti akan mendapat masalah. Dia ada di sini untuk kota penjara hantu, saya tidak ingin menyia-nyiakan tangan dan kaki saya karena ini, lagi pula, 100.000 tentara bukan hanya lelucon. Jangan khawatir tentang pekerjaan kami. Yang Xuan tersenyum. Yang paling khawatir adalah kamu. Sangguan Jiu meliriknya. Masih berbicara tentang aku, ayo pergi dan beli kuda denganku. Aku tidak membawa uang. Kamu tidak punya uang. Iblis akan mempercayainya. Yang Xuan mengutuk, lalu menyeret Sangguan Jiu dan pergi setelah semua perhitungan, saya sudah bekerja cukup keras, saya harus membiarkan orang tua ini membayar sejumlah uang, dia membeli semua kuda sebelum datang, dan kali ini dia harus menggantinya. Sangguan Jiu tidak ingin pergi, tetapi tetap diseret. Sebaliknya, Ye Chen memasuki sebuah restoran, langsung naik ke lantai 3, berdiri di depan jendela, dan melihat ke kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat pegunungan melalui langit berkabut. Banyak orang datang ke sini untuk kota penjara hantu. Tiba-tiba, dia menutup matanya sedikit, dan samar-samar bisa menangkap kekuatan spiritual, melayang melintasi langit berkabut, jejak kekuatan spiritual itu berasal dari kristal sumber di kuburan tua, dan tersedot ke utara. Benar-benar kamu yang menyebabkan masalah. Ye Chen membuka matanya berkedip karena terkejut, dan dia pada dasarnya yakin bahwa itu adalah hal misterius ke arah gunung hantu, mencuri kekuatan spiritual dari sumber kuburan tua. Kristal, yang membuatnya, kota penjara hantu yang legendaris bahkan lebih membuat penasaran, ada keberadaan yang aneh di bintang kuno Fana, yang dapat menangkap sumber kristal ribuan mil jauhnya, untuk mencuri kekuatan spiritual. Memalingkan pandangannya dari sisi itu, Ye Chen berbalik dan duduk, memesan makanan untuk menambah tenaga fisiknya. Tidak lama kemudian, Yang Xuan dan Sangguan Jiu kembali. Terlihat bahwa kulit Sangguan Jiu sangat gelap, sepertinya dia membayar uang untuk membeli kuda, dia sangat tidak punya uang, kali ini benar-benar menghabiskan uangnya, dan lebih tidak nyaman daripada ditusuk. Ye Chen benar-benar ingin tertawa ketika melihatnya, maniak pedang agung di masa-masa sulit, master seni bela diri peringkat kedua, harus berani dan lugas, ini layak menyandang gelar maniak pedang, tetapi dia memiliki masalah pelit, poin ini, Sangguan Nine dan Kaisar Pedang sedikit kurang menarik. Dibandingkan dengan Sangguan Jiu, Yang Xuan lebih ceria. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya membantai Dao Kuang sekali. Perasaan ini sangat menyegarkan. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya Sangguan Jiu bersedia menebasnya bahkan jika dia bisa membuat Sangguan Jiu membayarnya. Pernahkah kamu mendengar bahwa dua tetua, Xuan Ming dan Ming, telah dimusnahkan?
Mereka bertiga sedang bersenang-senang makan, dan kemudian mereka mendengar obrolan para peminum, dan mereka juga orang-orang seni bela diri. Selalu ada beberapa pendengar yang mendengarkan dengan penuh semangat. Saya mendengar bahwa itu dilakukan oleh pedang di masa-masa sulit. Itu pasti maniak pedang. Telapak Vajra yang kuat disebut yang mendominasi. Sekarang, hubungan antara maniak pedang dan Xuan Ming telah terbentuk. Xuan Ming Sekte sekarang tuan yang harus membayarmu. Yang lebih mengejutkan bagiku adalah, Tuan Istana Yao Yue sudah menikah. Siapa yang bisa menjelaskan urusan Jiang Hu? Terlalu banyak orang menghela nafas, mari kita bicara tentang Yang Xuan. Sudah berapa lama, dan aku belum menangkapnya, Raja Yan telah kehilangan kesabaran, dan dia tidak dapat menemukan siapapun di dunia ini. Gunung Hantu. Jangan katakan itu benar-benar mungkin. Seorang lelaki tua dia mengelus janggutnya, dan berkata dengan santai dengan sikap seorang ahli senior, ada juga Chaotic Sword Maniac dan Dugu Sword Master, dan mereka mungkin akan datang juga. Saya tidak tahu, jika mereka bertiga mengungkapkan identitas mereka, ekspresi seperti apa yang akan dimiliki orang-orang di restoran, tetapi satu hal yang pasti, jika Yang Xuan muncul, 100.000 pasukan yang ditempatkan di luar kota akan langsung mengepung kota kuno. Apakah Anda khawatir tidak dapat menemukan seseorang? Saya mengirimkannya ke pintu saya. 1/4 jam kemudian, mereka bertiga penuh dengan anggur dan makanan, dan mereka tidak membuka pintu, mereka semua melompat keluar jendela, tetapi mereka masih harus membayar makanan, sepotong perak. Dan matahari bersinar terang, yang sangat menarik perhatian. Setelah meninggalkan kota Beilang, kuda-kuda itu berlari kencang dan berlari kencang. Mereka bertiga akhirnya tiba di dekat Gunung Hantu sebelum malam tiba. Dari kejauhan samar-samar orang bisa melihat keseluruhan gambar Gunung Hantu, tingginya berbeda dan tersebar di berbagai tempat, panjang dan lebarnya ratusan mil. Apakah itu Gunung Hantu? Sangguan Jiu melihat ke kejauhan. Hanya dengan melihatnya, itu sangat jahat. Yang Xuan merenung, sepertinya ini juga pertama kalinya dia di sini. Ye Chen tetap diam, duduk di atas kuda, menonton dengan tenang. Ini benar-benar seperti yang dikatakan selir Kekaisaran Yinyu, tidak ada rumput yang tumbuh di Gunung Hantu, atau dengan kata lain, hutan dan tumbuhan di sini semuanya telah disedot oleh suatu keberadaan misterius. Selain itu, medan Gunung Hantu benar-benar sangat mendominasi. Menurut Yin Yang dan 5 elemen, itu adalah tempat yang paling yin, dan yin qi sangat berat, jadi aneh jika tidak ada roh jahat yang berkembang biak. Apalagi yang biasa orang, bahkan master seni bela diri masuk, dan jika mereka tidak memperhatikan, mereka akan bingung. Setelah menutup matanya dari Gunung Hantu, Ye Chen mengangkat kepalanya lagi, melihat ke langit berkabut, dia bisa dengan jelas melihat jejak kekuatan spiritual, yang tersedot dari arah kuburan tua, dan kemudian tenggelam ke dalam Gunung Hantu. Dan menghilang. Ketika dia menonton, ada lebih dari selusin orang yang datang dengan menunggang kuda. Mereka semua ditutupi jubah dan jubah hitam, dan mereka sangat cepat. Ketika lewat, mereka bahkan melirik mereka bertiga, dan kemudian mereka langsung pergi ke Gunung Hantu. Orang seperti itu tidak jarang, mereka mungkin berkelompok 3, atau berkelompok 5, setiap pasangan memiliki sosok yang kurang lebih aneh, seolah-olah mereka juga mengetahui keanehan tempat ini. Ye Chen mengangkat cambuknya dan yang pertama berangkat, diikuti oleh mereka berdua. 1/4 jam kemudian, mereka bertiga meninggalkan kudanya dan berjalan ke hutan yang gelap. Mereka mengatakan itu adalah hutan, tetapi sebenarnya mereka hanyalah pohon mati tanpa cabang atau daun, dan tanpa air. Bahkan tanah di bawah kaki mereka telah retak. Tidak ada kemarahan sama sekali, selain itu, ada kabut yang tertinggal, dan tidak mungkin melihat jalan ke depan. Ye Chen berjalan di depan, melihat sekeliling, dan menyerahkan masing-masing 3 jimat kuning kepada Yang Xuan dan keduanya, dan berkata dengan santai, simpan di dadamu, jangan lepaskan dengan mudah. Kamu benar-benar percaya pada hantu dan dewa. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tetap menerimanya. Hantu dan dewa ada di mana-mana, kata Ye Chen dengan acuh tak acuh, dan membagikan hal lain, yaitu sepanci darah anjing hitam, oleskan di senjata. Ye Chen tidak berbicara lagi, tetapi dia menutup matanya, dan dia bahkan tidak perlu melihat mereka. Berjalan melalui hutan, Yang Xuan mengangkat alis mereka. Saya tidak tahu mengapa Ye Chen berjalan bersama matanya terpejam, aku takut Ye Chen akan menabrak pohon, tapi Ye Chen dengan mudah menghindarinya. Menarik. Keduanya menyentuh dagu mereka, mengikuti teladan Ye Chen, dan berjalan dengan mata tertutup. Tapi yang memalukan, dia menabrak pohon tanpa mengambil beberapa langkah. Ye Chen mengabaikannya. Dia bisa berjalan dengan mata tertutup tanpa menabrak pohon. Itu karena dia mengolah pikirannya.
Dia seperti ini, dia benar-benar bisa berjalan dengan mata tertutup, dan melihat dunia dengan mata hatinya. Agar dia bisa lebih jelas. Yang Xuan dan Sangguan Jiu menutupi dahi mereka, menghela nafas saat mereka melihat, mereka tidak bisa melihat melalui Ye Chen lebih dan lebih lagi, bagaimana mereka bisa memahami begitu banyak metode bitah. Setelah melewati hutan, mereka bertiga benar-benar memasuki pegunungan. Yang mengejutkan Yang Xuan dan yang lainnya, ada sebuah kuil kuno di kaki gunung, dibangun pada tahun yang tidak diketahui, dan itu sangat tua. Di depan kuil kuno, ada sebuah sumur yang sepi. Jangan lihat itu dengan baik, ikuti aku dengan cermat, kata Ye Chen dengan ringan, menutup matanya dan berjalan lewat. Tidak apa-apa jika dia tidak mengatakan apa-apa. Yang Xuan dan Sangguan Jiu menjadi penasaran setelah dia mengatakan ini, dan memandang Gu Jing satu demi satu. Melihat ini, mereka berdua benar-benar gemetar ketakutan, karena seorang lelaki merangkak keluar dari sumur, dengan hanya bagian atas tubuhnya yang terbuka, acak-acakan, kurus, tersenyum pada mereka, senyumannya, menakutkan dan menakutkan, menyeramkan. Apakah itu hantu? Keduanya menelan ludah, dan master seni bela diri yang agung tidak bisa menahan diri. Ketika mereka dalam keadaan linglung, Ye Chen menutup matanya, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan jimat kuning terbang dari lengan bajunya, terbang melintasi udara, dan mendarat di dahi Li Gui. Ah! Hanya ada jeritan melengking, dan orang yang keluar dari sumur kuno itu jatuh kembali ke dalam sumur lagi, lalu terdengar suara melolong dari dasar sumur, menambah kesan semarak malam itu. Ini benar-benar hantu. Yang Xuan dan Sangguan Jiu menggelengkan kepala. Ye Chen tidak repot-repot menjelaskan, dan terus berjalan masuk. Yang Xuan dan yang lainnya tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa itu bukan hantu yang ganas, tetapi roh jahat tempat ini pada dasarnya adalah Yin, dan sumur kuno, yang mengarah ke tanah, adalah kumpulan Yin dan Yin. Sejak zaman kuno, tempat-tempat seperti itu paling banyak ada roh jahat berkembang biak, begitu Anda bingung, Anda akan diseret ke dalam sumur, dan Anda tidak akan pernah terlahir kembali. Jangan remehkan dunia manusia, terlalu banyak misteri.